Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Allahu Akbar Akbar. ya. Begitu juga Pak Guru ya. Di Ya. sini saya Pak Agus dan Dan Pak Warsito atau Pak ya, W? ya Ya. juga alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Pak Sehat. W ya. Amin. Ya. Ya. Ya Pak W, dan anak-anakku semua yang ada di rumah, ya, hari ini kita akan belajar tentang apa Pak W? Ya anak-anakku, kita di sini belajar dari masih tema 7 Apa? subtema 4, pembelajaran 5 dan Dan 6. 6 ya. Kita akan belajar tentang Mm-mm. berkaitan dengan aturan kegunaan benda Ya, di dalam bermain, kemudian penjumlahan dan pengurangan di ya. dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga kita akan belajar mendeskripsikan ciri-ciri benda. Benda. Ya. Oke, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya yang ada di rumah, ya kita buka ya pembelajaran kelima, ya halaman 166, ya halaman 166. Silakan anak dibuka dulu ya Pak W ya. Oke, ya ini mana? Kita Ya, baca ya bersama-sama ya. ya. Ayo membaca, ya. Ayo. Oh, maaf ya, ya. Ayo mencoba ya, maaf ya. Ayo mencoba. Ayo bermain tebak-tebakan. Siapkan beberapa benda yang ada di kelasmu. Ya, berhubung di sini tidak ada bukan di kelas ya Pak Wia, di rumah Di rumah. ya. Silakan anak-anak menyiapkan beberapa benda yang ada di rumah. Kemudian cobalah tutup matamu, ya. Weh. Matanya untuk ditutup. Kemudian raba benda-benda tersebut dengan tanganmu. Iya. Dapatkah kamu merasakan permukaan benda tersebut? Apakah nama benda tersebut? Ya. Uh, Kalau ini kita praktekkan ya, di rumahnya masing-masing, betul jadi sekali. anak-anak nanti menutup mata menggunakan kain ataupun benda apa yang intinya bisa menutup mata. Tutup mata. Kemudian anak dicoba untuk meraba benda-benda yang ada di sekitarmu ya, di Ya. rumahmu. Oke. Ada benda yang memiliki permukaan halus. Ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga dan segi empat. Ada juga yang berbentuk lingkaran. Iya, betul sekali. Jadi benda itu bentuknya macam-macam ya Pak W ya. Ada yang berbentuk apa Pak W? Ya, lingkaran, segi Lingkaran, segi empat, empat, bahkan segitiga ya Pak W ya. segitiga. Nah, Juga permukaannya juga macam-macam ya. Ada iya, yang ada yang halus, halus, ada yang ada yang kasar seperti itu kasar. ya Pak W ya. Kalau contohnya yang halus bagaimana? Contohnya apa Pak W? Ya, misalnya di sini ya Pak Agus, Ya, ada meja ya anak-anakku iya ya. betul sekali. Ini Mejanya kalau di kita sini. raba kan Mm-mm. permukaannya halus anak-anak ya. Iya, kemudian Permukaannya kalau misalkan halus. anak-anak punya orang tuanya yang biasanya berhias ya Pak W ya. Berhias itu biasanya menggunakan apa namanya? Kapas itu Pak W ya. Oh Kapas iya, itu juga permukaannya halus. Ya. halus. Tapi ada juga permukaan yang kasar. Contohnya apa Pak W? Misalnya Mm-mm. sepeda, ban sepeda ya Pak Agus. Nah, ban Ya, sepeda di situ ada apa namanya? roda dari Uh, sepedamu. roda sepeda Di dalam ya. roda itu Mm. ada ban ya. Nah, Ada bannya itu. Kadang kalau yang baru ya itu permukaannya kasar, kasar ya. kasar. Kemudian anak-anak, ya, Ciri-ciri benda Pak iya. Agus. Nah, Mm-mm. sebelumnya kita lihat Mm-mm. dulu yang paling Iya. atas. Cobalah membuat kalimat tebak-tebakan. Iya. Ya, tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud. Hmm. Sampaikan kepada temanmu, mintalah temanmu untuk menebak benda tersebut. Nah, ini cukup satu saja Pak Agus ya. Ya. Misalnya kamu main tebak-tebakan dengan Mm. orang tua ya. Iya, orang tua atau mungkin dengan adik atau kakak di rumah Iya. ya. Mm-mm. Misalnya ditebak dulu permukaan atau ciri-ciri benda. Misalnya apa Mm-mm. ini Pak Agus ini? Misalnya kelereng. Ya, Ya, misalnya kelereng ya. Anak-anak membawa kelereng ya. Kemudian adiknya disuruh nutup. Adiknya disuruh ditutup matanya. Kemudian disuruh megang ya Pak Wi ya. Disuruh megang bagaimana bentuknya kelereng itu. Kemudian apa namanya permukaannya bagaimana lah. Kemudian disuruh menebak
nama benda tersebut ya. Ya, jadi Mm-mm. bendanya ini namanya belum tahu nih Pak Belum Agus. tahu Seolah-olah ya. belum tahu. Mm-mm. Jadi ditebak. Misalnya Ditebak bentukku lingkaran ya, bentukku atau lingkaran bentukku ya. bulat misalnya. Mm-mm. Ya. Permukaanku ya Permukaanku halus. halus, Nah, betul misalnya ya. sekali ya. Permukaanku halus. Ya, aku digunakan Untuk untuk bermain bermain anak-anak ya, seperti itu. Ya, terus tambah lagi bisa ya Pak W, aku terbuat dari kaca. ya. Ya, aku terbuat dari kaca. Mm-mm. Nah, Apakah sekarang aku ya misalnya, ya. apakah itu ya Ya, benda boleh ya. apakah itu atau apakah aku, itu Mm-mm. bisa ya. Untuk bentuknya bola ya Pak, bulat ya Pak, Iya, Pak Bi ya bentuknya itu. berbentuk bola ya. Bola. Kalau Bola atau bangun bulat. bulat, Nah, bulat. kalau lingkaran itu yang kayak koin seperti itu Pak W Ya. ya. Mm. Itu namanya bundar ya, Mm. bundar atau lingkaran. Tapi kalau yang bulat itu berarti Bola. bola seperti itu. Ya, itu contoh anak-anakku Mm-mm. ciri-ciri mendeskripsikan ciri-ciri benda yang ada Benda di ya. sekitarmu. Silakan kamu bisa menulis lagi, Iya, misalnya 2 boleh ya. iya. Benda apa yang kamu maksud, Mm. kemudian diberikan deskripsi seperti contohnya Pak Guru ya. Iya. Mm. Nah, masuk deskripsi apa Pak W maksudnya? Menjelaskan ya Pak W, Menjelaskan menjelaskan ciri-ciri, ya. ciri-cirinya. Menjelaskan ciri-ciri benda tersebut atau benda yang dimaksud. Ya. Nah, Diulangi lagi dari depan Pak Agus ya, dari ya, atas ya Pak Agus. iya oke. Nah, anak-anak disuruh untuk apa namanya? Menjelaskan ciri-ciri benda. Contoh ya, di situ ada bentukku bola. Kemudian permukaanku halus. Ya. Aku digunakan untuk bermain anak-anak. Ya, terutama anak-anak laki-laki Pak W ya. Ya, aku terbuat dari kaca. Apakah aku? Kira-kira apa ya jawabannya? Iya. Ya, kalau jawabannya apa Pak W? Kelereng. Kelereng. Ya, seperti Ya. itu ya. Dan anak-anak nanti bisa Kelereng. membuat sendiri atau bermain tebak-tebakan sendiri bersama orang tua atau kakak adik di rumah. Ya. Oke. Oke. Next atau selanjutnya, perhatikan gambar berikut ya. Bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Oh, lingkaran tadi bisa permukaannya. Kalau permukaan bola itu adalah lingkaran. Tapi kalau bentuk bolanya sendiri ya, Pak W ya, itu berbentuk bulat. Bulat. Ya, ya. Bulat ya, tapi bentuk permukaan saja ya, permukaannya saja itu dari bola adalah lingkaran. Yuk. Terus, Pak W? Ya. Bola terbuat dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, bola akan mengempis. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk berlatih. Ya, perhatikan gambar berikut ini Iya. ya, anakku. Di situ ada bola ya, bola, kemudian bawahnya ada benda apa Pak Agus itu bawahnya? Benda apa ya kira-kira? Oh iya, bola yang tadi mengempes ya Pak W ya. Bola yang utuh ya. Bola utuh kemudian mengempis ya Pak W. Kemudian ada gambar bola yang kempes. Ada bola yang utuh dan ada bola yang kempis ya. Ya, perhatikan gambar berikut. Di situ ada beberapa bola ya Pak W, bola yang masih utuh dan ada bola yang kempis ya. Sebuah toko bola memiliki 62 buah bola. Ya, toko bola memiliki 62 buah bola. Ya. Kemudian ya, 20 bola tersebut kempis atau yang bledos ya. Iya. Kempes ya. Karena tertusuk paku atau gimana ya Pak ya. Itu jadi kempis. Lah, ada berapa bola yang tidak kempis? Ya, kemudian dituliskan anak-anak. Tadi yang tidak kempis ada berapa? 62. Kemudian yang kempis 20. Ada 62. Yuk, anakku dituliskan di titik-titiknya. Ya, kemudian yang kempisnya berapa? 20. Jadi 62 dikurangi 20 bisa menggunakan
pengurangan bersusun pendek Pak W. Iya Nah, betul. 62 dikurangi 20. 20. Nah, Iya. kalau mengurangkan atau menjumlahkan dari mana Pak W ya? Dari samping kanan. Dari samping kanan Yang atau dari satuan belakang? pokoknya, Ya, yang dari satuan. satuannya dulu. Satuan. 2 dikurangi kosong jadinya 2. Ya. Kemudian 6 dikurangi 2 jadinya 4. 4. Jadi bola yang tidak kempes ada 42 buah 42. bola. Silakan anak-anak. Jadi Mm, soal cerita tadi dan Iya. cara pengurangan Mm, tadi mm, betul-betul diperhatikan. Karena Iya. kalau tidak bisa memahami soal nanti Iya. lah keliru. Iya. Apakah ini dijumlah atau Atau dia apakah dikurangi? dikurangkan. Ya. Iya, betul Jadi sekali. anak harus bisa membedakan Mm, soal-soal cerita yang penjumlahan dan soal-soal cerita yang pengurangan. Pengurangan. Betul sekali Pak W. Kita akan lihat soal-soal selanjutnya. Oke, Ya. oke. Nomor Oh ya, ini ah, nomor 2 dan seterusnya. Ini coba mm, anak-anak bisa membaca sendiri, memahami soal, kemudian bisa ah, mencoba sendiri. Ya, iya bagus betul ya. sekali. Ya. Ya. Nah, untuk Ya. sudah selesai di pembelajaran kelima ya Pak W Ya, ya. kita lanjutkan di Nah, kita lanjutkan pembelajaran di 6. pembelajaran ke-6 ya. Di pembelajaran ke-6, yuk kita belajar membaca bersama-sama ya. Ayo berlatih. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Nah, ini ya Pak. Ya, ini ada gambar apa ini bagus? Sepeda. Sepeda. Musimnya ini musimnya goes Pak Wi ya. Goes, goes. Ya, Iya, musim goes ya Pak Wi ya. musim Tentunya goes. anak pasti tahu yang namanya sepeda seperti ini ya Pak Sepeda. Wi ya. Jadi kita tidak hanya tahu saja Pak Betul Agus. sekali. Dari sepeda itu kan ada bagian-bagian sepeda. Betul sekali. Kita coba perhatikan bahan dari bagian-bagian sepeda itu bahannya terbuat dari Terbuat apa. dari apa? Coba. Misalnya satu apa Pak Agus itu? Yang logam itu stangnya. Iya. Stang logam. Stang itu Logam terbuat itu dari ya logam. besi lah ya. Besi, betul sekali. Logam Tapi kalau besi. yang bagus itu untuk sepeda yang bagus terbuat dari aluminium ya Pak Wi. Logam Dari aluminium. itu lebih ringan ya. Ringan. Nah, kemudian ada saddle. Sadelnya atau tempat sadelnya, duduk sepeda iya, bahannya tempat duduk dari sepeda terbuat dari plastik. plastik. Ya, tapi ada juga yang terbuat dari bahan karet sintetis, Pak Wi. Karet. Oh, Ya, ada. kemudian di dalamnya ada sponnya. Oh, ya. Nah, kemudian rodanya, Pak Wi. Roda. Rodanya ini terbuat dari apa, Pak Wi? Rodanya bagian luar ada ban, Pak ya. Ya, bannya itu Bagian terbuat ban. dari Karet. karet. Ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sepeda Betul ya. sekali. Bahan-bahannya sudah kita jelaskan tadi. Sekarang di sini ada latihannya, Pak Wi. Ya, coba. Kita bantu dulu untuk yang botol, Pak W. Botol. Lah, botol itu terbuat dari apa ya anak-anak di rumah? Ya. Yang kamu pasti tahu ya, terbuat dari kaca. Kemudian buku terbuat dari apa, Pak W? Ya, dari kertas. Kemudian nomor 3, penghapus terbuat dari karet. Iya, kemudian 4, cangkir terbuat dari kaca. 5, ya, untuk pancinya terbuat dari logam. Ya, terbuat dari logam. Kemudian untuk selimutnya terbuat dari kain. Yang terakhir, kursi terbuat dari kayu. Dan wajan tentunya terbuat dari logam. Nah, itu benda-benda di sekitar kita, bahannya atau aslinya dari apa itu sudah kita jelaskan ya, anakku ya. Tinggal nanti anak bisa melanjutkan sendiri, menemukan sendiri, Pak. Betul sekali. Dan ini nanti juga bisa berlatih juga ya, mencari beberapa benda yang lain. Kemudian silahkan anak ditulis nama bendanya, kemudian asalnya atau terbuat dari apa benda yang kamu cari tadi atau kamu temukan tadi ya. Oke. Diskusikan bersama temanmu mengapa jendela terbuat dari kaca. Ya, kenapa ya jendela terbuat dari kaca? Coba kenapa ya Pak W ya? Kalau
apa namanya, benda jendela itu terbuat dari kaca? Ada jendela juga dari kayu loh Pak. Jadi kalau Ya. rangkanya ada kayu, ya, ada juga ya. Heeh. Rangkanya ada Kalau kayu, di tapi rumah ada jendela itu dari kaca. dari Fungsi kaca. dari kaca itu untuk apa ya Pak Wiyak? Kalau Ya, misalkan pagi hari, terutama di pagi hari, mm-mm. agar apa? Ya Udara atau udara sinar matahari bisa masuk ke rumah. dalam rumah Mm-mm. ya. Tentunya ketika rumahmu itu apa namanya, Terkena sinar terkena sinar matahari, matahari, maka itu menandakan rumahmu itu dalam keadaan rumah yang sehat. rumah sehat ya. Ya. Kemudian mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Nah, Rumah ya. dari kertas nanti kalau terbakar Ya, itu ya. udah terbakar atau misalnya kalau misalkan kena air ya Nah, air rusak rumahnya. Kalau rumah-rumahan bisa ya. Kalau rumah-rumahan. rumah-rumahan bisa, tapi kalau rumah bener yang kita huni ya Iya. itu nggak bisa ya Pak Wia. Terus kemudian mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Nah, Hmm, ya. ya. Kursi dari kayu, meja Mm-mm, dari mm-mm. ada yang dari plastik, Iya, ringan ya, nah. ya. Agak ringan ya. Mm. Oke, kita Terus, mencoba mengisi latihannya Pak Gus. ya, istilah tabel dibawahi dengan benar. Nah, ada contohnya nomor 1 ya. Itu nama benda gelas. Ya, gelas itu terbuat dari apa, Nana? Dari Dari kaca. kaca. Kemudian cirinya, ciri kaca itu bening, keras, permukaannya halus. Halus, Kegunaannya ya. untuk apa? Sebagai tempat Tempat air. air. Nah, kemudian untuk nomor Nomor 2, 2 di situ sampai ada terakhir. lemari. Ya, ada lemari kelas. Ya, lemari kelas anak-anak, yang ini misalkan di TK-mu, kamu sudah pernah lihat ya, di TK-mu ada kelas kan itu. Nah, Mm-mm. lemarinya terbuat dari apa ya kira-kira? Ya, ada yang mungkin kayu ya, Ada yang dari ada yang kayu ya, plastik juga ya. betul ya. Mm. Ya, terbuat dari kayu. Kemudian cirinya bagaimana? Cirinya Ya, cirinya permukaan halus, permukaannya halus. halus. Iya, Oke. betul. Kemudian Keras ya juga. keras. Nah, ya, Bentuknya bentuknya ya persegi panjang ya, bisa ya. segi panjang atau Ya, permukaannya ya, bentuk permukaannya halus, permukaannya itu persegi panjang ya. segi panjang, Atau segi segi empat. empat, bentuknya Nah, segi empat ya. nah, kegunaannya, ya Untuk kegunaannya menyimpan apa uh, anak? Ya, menyimpan buku tentunya ya. buku. Kadang juga di kelas ada bolpen, pensil, Iya, perlengkapan betul tulis ya. sekali ya. Untuk Nah, menyimpan peralatan tulis bisa ya. ya itu nomor 2 sudah terjawab. Nomor 3 Ah, dan selanjutnya iya, bisa, dilanjutkan sendiri ya. betul sekali, dilanjutkan sendiri bersama orang tua atau Hmm, kakak adik di rumah ya. oke. Untuk selanjutnya ya. Kemudian, lah, kita harus berhati-hati menggunakan benda, terutama benda yang terbuat dari kaca ya Pak Wi ya. Iya, Itu mudah pecah mudah ya. pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Nah, ini tidak apa namanya? Tidak hanya benda yang terbuat dari kaca Pak Wi ya. Baik semua benda ya, semua benda yang kita bawa atau kita gunakan juga harus hati-hati ketika kita menggunakannya ya. Nah, Kita lanjutkan untuk hmm, berlatih lagi. ya, Perhatikan gambar gelas di bawah ini. Ya. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. ya, Ibu Siti membeli lagi 12 buah iya. gelas. Awalnya 30, kemudian membeli lagi. Membeli lagi Hmm. 12. Kira-kira bertambah apa berkurang ya kalau membeli lagi? Lebih lagi berarti tentunya Ya, bertambah. bertambah ya. Ya. Gelas Ibu Siti semuanya adalah titik-titik. Hmm, Caranya 30, 30 tambah 12. 12. Ya, bisa dengan cara susun pendek ke bawah jumlahannya ya. Iya, Satuan tambah satuan. Kemudian puluhan ditambah puluhan. iya, Kalau di dalam buku menghitung secara konkret ya Pak Gus iya. ya. Ya, nah itu semua jumlahnya ada 42. 2. Kemudian yang pecahnya ada 12. Soal selanjutnya itu Pak Gus monggo. Nah, jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas, kemudian 12 buah gelasnya pecah, kita lihat gambarnya Pak W ya, di situ ada pecahan gelas ya.
Ah, Iya. itu ada pecahnya. Ah, kita silang saja. Berarti itu Iya. namanya pengurangan ya Pak W ya. Iya, karena Jumlah pecah. total jumlah semuanya 42, kemudian yang kita silang itu adalah pecah Gelas yang ya. pecah. Jadi ada 12. Jadi gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah caranya 42 Kurangi dikurangi 12 12 sama sama dengan dengan 30. 30. Nih, ya. Ya. Selanjutnya, jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelas pecah, Hmm. kemudian gelas Ibu Siti yang masih utuh ada berapa? Ya. Nah, itu kebalikannya tadi ya. Betul sekali. 42 dikurangi 30 30 sama dengan 12. 12. Itu caranya kita Hmm. dapat menyimpulkan ya. Perhatikan kembali pernyataan berikut ya. 30 tambah 12 sama dengan 42. Kemudian 42 kurangi 12 sama dengan 30. 42 kurangi 30 sama dengan 12. Ya, jadi yang 30 itu pertama punya gelas 30, kemudian diberi lagi atau membeli lagi 12, jadinya 42. Berarti itu penjumlahan. Lah kemudian untuk yang kedua itu semuanya ada 42 dulu Pak W ya. 42 kemudian pecah. Pecah 12. 12. Jadi 42 dikurangi 12. Kalau pecah itu jadi berkurang atau berkurang. pengurangan ya. 42 dikurangi 12 jadinya berapa? 30. 30 ya. Untuk yang 42 yang bawah ya. Yang bawah itu semula punya gelas 42, kemudian pecah 30, jadinya juga pengurangan lagi. 42 dikurangi 30 jadinya 12. Oke, selanjutnya. Dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Ya, tentunya kita bisa melihat tadi ya hubungannya ya. Ya. Cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Yuk, berapa? Ya, dihitung dulu. Hitung dulu. Nah. Nah, di situ ada di kotak yang pertama itu ada 22 pensil. Nah, satu kelompok itu ada 10 Pak W ya. Itu ada dua kelompok ya, W. Pak W kemudian sisanya 2, jadinya 22. Kemudian di kotak yang B ya, kotak yang nomor 2 lingkaran ya. Ada 24 pensil. Jadi sebuah toko itu kalau dalam sebuah di cerita ini, sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil, kemudian toko buku menambah lagi 24 pensil. Nah, pensil di toko buku semuanya berjumlah berapa? Yang pertama kali dia punya 22 buah pensil, kemudian ditambah lagi 24 pensil. Jadi ini adalah penjumlahan 22 ditambah 24 jadinya 46. Ya, jadinya 46 ya Pak W ya. 46. Wah. Itu soal cerita dengan penjumlahan. Kemudian dilanjutkan sendiri Pak Agus ya. Ya. Sarannya seperti tadi. Itu ada patahnya Pak W. Perlu dijelaskan juga Pak W. Di situ ada soal lagi ya. Jika toko buku memiliki berapa itu Pak Agus? 46 ya, 46 buah pensil dan 24 buah pensil patah. Pensil di toko buku yang masih utuh ada berapa? Ada sebanyak berapa? Jadi ditulis dulu jumlahnya awalnya berapa yang tadi? 46. Kemudian patah 24. Berarti 46 dikurangi 24. Jadi berapa ya? Karena patah ya dikurangi ya tak? Berapa sisa pensil yang utuh? Nah, ada 22. Jadi bedanya ya, soal cerita penjumlahan dan pengurangan harus diperhatikan. Ya, untuk nomor 3 dan pernyataan nomor 4, 5, 6 sampai seterusnya ya. Itu silakan untuk dikerjakan sendiri. Ya. Insya Allah mudah. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Berikan tanda centang pada perbuatan yang benar dan berikan tanda silang pada perbuatan yang salah. Ya. Nomor 1
Ya, Oke, gambar nomor deskripsinya apa ini Pak Gus? ya di situ ada anak sekolah ya, pulang sekolah malah nggak pulang dulu Pak Wi ya, Mampir. malah dia mampir ya. Tadi bawa apa namanya Speed. kapur dari sekolahan Ya, ya, Bos. dari Ambil sekolah. spidol Pak Guru. Kemudian untuk coret-coret Coret-coret tembok. Nah tembok. ini perbuatan yang Ya. benar atau salah? Kita beri Ya. contoh dulu ya Pak Wi ya, Ya, yaitu adalah karena perbuatan yang salah, salah maka disilang. disilang, tidak Kan boleh dilakukan ya betul Bagus. sekali ya. Mencoret Alasannya apa ya tembok. kira-kira ya Pak Wi? Ya karena merugikan ya Bagus Ya ya. merugikan orang lain atau mungkin Mengot membuat kotor, ya mengotori mengotori dinding. dinding. Ya, Mungkin coret-coret, ya. coret-coret motornya orang, Bagus ya, Heeh. tidak boleh ya. Nah, Temboknya tetangga betul sekali. juga Nah, nggak kalau mau boleh. coret-coret itu di mana Pak Wi ya? Ya di buku, Di buku gambar tentunya ya. ya, di buku gambar atau mungkin kalau misalkan di sekolah ya Pak Wi ya, di sekolah atau mungkin di rumah punya whiteboard atau Papan bukan tulis kecil. papan tulis, ya itu bisa untuk anak-anak belajar menulis di situ. Oke. Ya itu. Nah, membuat tembok menjadi Kotor. kotor ya. Nah, untuk gambar selanjutnya itu nanti silakan anak-anak Dikerjakan dikerjakan sendiri, sendiri. dilanjutkan sendiri. Betul sekali ya. Oke, Next, selanjutnya Pak Gus. ya. Selanjutnya presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Nah, ini bisa di depan ayah bundamu di rumah ya, atau mungkin bersama di depan kakak adikmu di rumah seperti itu atau teman-temanmu ya. Nah, ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya, mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Nah, coba untuk aturan bermain kira-kira apa ya Pak Wi ya? Aturan bermain ya mengikuti aturan bermain ya Pak Gus ya. Iya. Tentunya ya misalnya ya kalau Jujur. ya jujur, Ah, sikap jujur, tidak iya. menangis kalau Kalah, tapi gitu kalau ya. menang nggak boleh nggak boleh Ya, sombong. kalau menang Terus tidak boleh kemudian kalau sombong. misalkan itu yang perlu giliran ya harus antri ya Pak Wi, tidak Antri, boleh saya harus nomor satu, nggak boleh. urut, Ya, harus urut ya, urut, menunggu antrian atau urut. Ya, ya, kemudian menggunakan alat permainan dengan ya. menggunakan Misalnya juga tidak ah, merusak mainan ya, ya itu tidak betul. merusak Nah, mainan. kemudian kalau sudah selesai ya segera Dikembalikan, dikembalikan ke dirapikan tempat, lagi. dirapikan seperti itu. Dirapikan lagi. Oke, Oke, selanjutnya alhamdulillah sudah selesai Pak Gus ya, untuk tema 7 Pak Gus ya. betul sekali. Ya, Pembelajaran dari 5 dan 6 ya Pak Wi. pembelajaran 5 dan 6 kita sudah banyak belajar Ya, tentang mendeskripsikan ciri-ciri benda, kemudian penjumlahan dan pengurangan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. dan kita sudah belajar tentang aturan di dalam bermain ya Pak Gus ya. Betul sekali. Aturan di dalam bermain. Ya, itu anak-anakku. Selamat beraktivitas. Ya, semoga anak-anakku tetap sehat selalu. Amin. Jaga sholat 5 waktu. Ya, Jangan lupa selalu setiap hari mengaji. iya betul sekali ya. Sudah sekian saya Pak Agus Dan dan saya Pak Warsito Pak W. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan lagi. ya, Kurang lebihnya Pak W dan Pak Agus. Pak Agus minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.